Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sudah menopang kami di tahun yang lalu, di tahun 2023, dan Engkau juga ya Allah yang juga sudah memberikan kami kekuatan, memberikan kami anugerah, sehingga kami dapat memasuki tahun 2024. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini adalah minggu yang pertama di mana kami dapat bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Bapa, tolonglah kami, supaya kami juga dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang diperbaharui semangatnya oleh Tuhan, kami datang kepadamu. Dan sekarang kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami ingin membiarkan Engkau ya Roh Kudus untuk kembali menuntun kami, memberikan kami hikmat, supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Hanya kepadamu lah kami berseru dan berharap. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 7 hari kita sudah memasuki tahun yang baru ini. Ya, satu anugerah dari Tuhan yang besar, dan itulah anugerah yang memampukan kita juga untuk beribadah bersama pada pagi hari ini. Rekan-rekan yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15 hingga 16. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan Mazmur nomor 78 ayat 5 hingga 8. Nah, untuk kita bisa lebih efektif dalam membacakan Alkitab ini, saya akan membacakan Yosua pasal 24 ayat 15 hingga 16. Nanti pada saat kita membaca Mazmur nomor 78 ayat 5 hingga 8, kita akan membacakannya secara bergantian. Jadi saya akan membacakan terlebih dahulu Yosua pasal 24 ayat 15 hingga yang ke-16 untuk jemaat Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15 hingga 16 demikian. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Mazmur nomor 78 ayat 5 hingga 8, kita akan membacakannya secara bergantian. Ayat yang ganjil akan saya bacakan, sedangkan jemaat Tuhan ayat yang genap. Mazmur nomor 78 ayat 5 hingga 8. Ketetapan dikeluarkannya di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tentang iman dimulai dari rumahku, berdasarkan 2 nats Alkitab yang sudah kita baca tadi. Ada seorang ayah menasihati anak remajanya agar tidak mencoba-coba untuk pergi ke diskotik gitu ya. Dia berkata, "Nak, kamu harus berjanji kepada ayah untuk tidak pernah mencoba-coba untuk pergi ke diskotek. Kamu akan melihat apa yang tidak pantas untuk kamu lihat di sana." Namun remaja, ya namanya remaja, semakin dilarang semakin penasaran. Maka kemudian dia mengajak 2 orang temannya pergi ke diskotek di sebuah kota itu yang cukup besar.
Dan kemudian alangkah terkejutnya si remaja ketika melihat apa yang ada di sana. Benar kata sang ayah, ia akan melihat apa yang tidak pantas untuk dilihatnya. Apa yang dilihatnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Remaja itu melihat ayahnya ada di sana. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, betapa sukarnya untuk menasihati seorang anak untuk tidak pergi ke diskotik jika seorang papa atau ayah itu yang menasihatinya ternyata ada di sana. Betapa sulitnya untuk melarang seorang anak melakukan sesuatu jikalau sang orang tua melakukan apa yang dilarangnya kepada anaknya. Nah realita ini Bapak Ibu Saudara-saudari tidak perlu kita cari jauh-jauh ya ke gereja atau misalkan ke kantor, sekolah, ke mall dan sebagainya. Tetapi coba kita lihat rumah kita sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita sebagai orang tua ya sering melanggar firman Tuhan di rumah yang mengakibatkan anak kita juga melakukan hal yang sama? Apakah kita sebagai anak merasa bahwa orang tua kita itu lebih terlihat rohani ketika di gereja dibandingkan di rumah? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah yang akhirnya kita temukan dengan rumah kita, yaitu ada sebuah kemunafikan. Ya, ada sebuah kemunafikan di sini. Dan karena itulah tidak mengherankan kalau anak-anak itu bertumbuh dewasa, mereka justru meninggalkan iman mereka sebagai orang Kristen. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa zaman yang kita tinggali sekarang itu adalah zaman yang serba spesialisasi. Semua serba spesialisasi. Maksudnya adalah suatu kondisi di mana seseorang itu atau sekelompok orang itu menjadi ahli di dalam pekerjaan bisnis atau pekerjaan tertentu. Contohnya, kalau ada dokter, maka kalau kita ingin konsultasi lebih jauh, lebih mendalam soal saraf, kita cari dokter saraf, spesialis saraf. Kalau misalkan kita mau cari guru yang ahli matematika, maka kita akan cari guru itu yang memang benar-benar ahli matematika, walaupun mungkin dia bisa mata pelajaran yang lain. Kalau kita rindu misalkan Bapak Ibu Saudara-saudari menyerahkan anak kita untuk bisa belajar piano, maka kita akan mencari yang namanya guru piano. Jadi kita melihat bahwa semuanya itu serba spesialisasi. Mau apa? Ada. Ya, tinggal cari siapa yang bisa mengajar atau siapa yang bisa mendidik akan hal itu. Nah tetapi kita sadari Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata yang namanya spesialisasi ini tidak hanya di dalam kalangan profesional, tetapi juga turun ke gereja. Sehingga kita menemukan jika anak kita ya Bapak Ibu Saudara-saudari ingin lebih rohani, kita cari siapa? Kalau anak kita ingin lebih rohani gitu ya, kita cari siapa? Kita cari gereja Bapak Ibu sekalian. Ya, kita cari gereja, kita cari hamba Tuhan, supaya apa? Dididik supaya lebih rohani. Jadi ini satu value atau nilai yang kemudian dibawa oleh kita ke gereja. Jadi gereja itu menjadi sebuah tempat kursus atau tempat pendidikan rohani supaya apa? Anak kita lebih rohani, cucu kita lebih rohani. Namun satu hal yang kita perlu renungkan dengan tren pada zaman sekarang seperti itu adalah, apakah ketika kita membawa anak kita ke gereja, maka anak atau cucu kita menjadi lebih rohani? Sekali lagi saya ulangi. Apakah dengan membawa anak kita atau cucu kita ke gereja, maka mereka akan semakin rohani, semakin dekat dengan Tuhan? Ayo Bapak Ibu Saudari jawab. Ini penting ini. Ya karena kita ngalami sendiri. Apakah lebih rohani? Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Harus diakui tidak. Mungkin tambah pengetahuan, tambah keterampilan, tambah teman. Tapi apakah lebih rohani? Tidak ada jaminan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada jaminan. Makanya kenapa kalau kita baca Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Mazmur nomor 78 ayat 5 sampai 6a. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Ketetapan dikeluarkannya di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak supaya dikenal oleh generasi yang kemudian.
Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ternyata bukan gereja yang bisa membuat anak lebih rohani, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan gereja yang membuat akhirnya cucu-cucu Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi lebih saleh dibandingkan sebelumnya. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa ada yang namanya warisan iman yang diteruskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Ada pengajaran firman Tuhan, kesaksian akan karya Tuhan yang harus disampaikan dari generasi yang dewasa, yang senior kepada generasi yang junior. Jadi tanggung jawab mula-mula untuk mengajarkan firman Tuhan sebenarnya tidak jauh-jauh, itu ada di tangan orang tua yang dimulai di rumah, bukan di gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, tanggung jawab ini tidak bisa digantikan oleh pihak siapapun. Bapak Ibu mau suruh anaknya dengar seminar di YouTube, dengar seminar di sana dan di sini. Tapi kalau pendidikan rohani tidak dimulai dari rumah, itu sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada seorang yang bernama Mark Holman, seorang pendiri dari pemimpin dan juga pemimpin pelayanan Faith at Home Ministry, pernah mengatakan, kita baca bersama-sama. Kehidupan rohani di rumah lebih berpengaruh daripada di gereja. Kehidupan rohani di rumah lebih berpengaruh daripada di gereja. Ini fakta, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ini fakta, ini realita yang tidak bisa kita pungkiri. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari bertanya, jadi kalau begitu peran gereja apa? Ngapain kita bawa anak kita ke gereja kalau memang pendidikan rohani itu ternyata harus dimulai di rumah? Peran gereja adalah sebagai partner, Bapak Ibu Saudara-saudari. Peran gereja adalah untuk memperlengkapi dan membimbing para orang tua dan anak-anak menghidupi dan membagikan firman Tuhan yang telah didengarnya di gereja ataupun di mana saja, dan itu harus tentunya dimulai di rumah. Nah, dengan kata lain, sekali lagi saya tekankan, gereja itu menjadi partner dari keluarga untuk melakukan firman Tuhan yang dimulai di rumah. Nah, dengan adanya pendidikan rohani dimulai dan dilakukan di rumah dengan konsisten, maka itu akan menolong generasi berikutnya, anak-anak dan cucu-cucu kita untuk tetap ingat, taat, dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan itu yang ditegaskan dalam ayat selanjutnya dari Mazmur 78, ayat 6b hingga yang ke-7. Demikian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Nah, jadi ada satu harapan ketika pendidikan rohani itu dimulai di rumah. Itulah pendidikan yang akan menjadi akar, menjadi titik mula untuk mereka menyadari Allah itu siapa, firman Tuhan itu apa, dan kemudian menuntun mereka untuk menceritakannya kepada generasi berikutnya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang harus kita pahami. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama yang seperti dilakukan oleh nenek moyang kita. Atau dalam bagian yang kita baca tadi di ayat 8, supaya mereka tidak seperti nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang mereka itu? Generasi pendurhaka, pemberontak, generasi yang tidak tetap hatinya dan jiwanya tidak setia pada Allah. Nah, apakah pekerjaan ini atau hal pendidikan ini mungkin di dalam rumah pada zaman sekarang? Saya harus katakan itu mungkin dan tetap mungkin dan harus tetap ada sampai zaman sekarang dan sampai seterusnya. Ada seorang yang bernama Kolonel Fred Dow, ya, seorang perwira militer, tetapi dia juga adalah seorang Kristen yang saleh. Nah, pada suatu hari di Kanada, dia sedang menaiki kereta berkuda dan sedang melihat-lihat dan berkeliling. Dan kemudian dia ditemani oleh sang kusir di kereta itu. Dan sang kusir di dalam satu perjalanan tiba-tiba dia berhenti. Dan Fred Dow ini bertanya, "Kenapa Bapak berhenti?" Lalu si kusir mengatakan, "Pak, kami di sini punya kebiasaan, setiap kereta sampai di jalan ini maka penumpangnya harus turun
dan masuk ke toko untuk membeli arak, dan arak tersebut akan dihadiahkan kepada sang kusir. Lalu kolonel dengan muka yang serius dia menjawab, "Saya seorang Kristen yang tidak minum arak dan tidak menginginkan juga orang lain untuk minum." Nah, dengan rasa hormat, sang kusir kereta itu berkata, "Selama 30 tahun saya menjadi kusir kereta. Bapak adalah orang kedua yang berkata demikian kepada saya." Dengan rasa heran, Dao menanyakan, siapakah orang pertama yang berkata kepada kusir sama seperti dirinya? Nah, setelah dijelaskan, ternyata orang pertama yang berkata demikian, "Saya seorang Kristen yang tidak minum dan tidak menginginkan orang lain untuk minum," adalah ayah Kolonel Fred Dao, yaitu Neil Dao, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Namanya juga keluarga Dao ya, Dao pastinya. Ada Fred Dao, tetapi ada ayahnya Neil Dao. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini cerita sejarah, benar-benar terjadi. Tetapi apakah cerita sejarah ini terjadi dalam rumah kita sekarang? Apakah kita benar-benar menjadi orang tua ataupun orang yang sungguh-sungguh mewariskan iman itu, kebenaran itu kepada generasi penerus kita? Nah, satu hal yang tidak mudah bukan? Ketika kita ingin supaya anak-anak dan generasi penerus kita bisa hidup dengan setia kepada firman Allah dan kepada Allah. Apalagi kalau kita sudah tiada, apakah mereka tetap setia ikut Tuhan? Apakah mereka tetap setia bersaksi akan karya Tuhan dalam hidup mereka kepada generasi mereka penerus seterusnya? Tidak mudah. Apalagi kita yang sekarang masih hidup, apakah kita masih tetap bisa dengan konsisten mengajarkan kebenaran itu? Apakah kita bisa dengan konsisten menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada mereka? Ini satu pertanyaan serius yang kita harus tanyakan kepada diri kita masing-masing di awal tahun ini, di minggu yang pertama dari tahun 2024. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap manusia itu cenderung bisa lupa, cenderung tidak konsisten. Karena itu perlu diingatkan, terus diingatkan untuk tetap komit, untuk tetap percaya kepada Allah dan menghidupi firman Tuhan itu dimulai dari rumah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yosua sebelum dia mengakhiri hidupnya. Di dalam Yosua pasal 24 tadi yang sudah kita baca, justru Yosua mengingatkan umat Allah untuk apa? Mengingat kembali, ini loh kebaikan Allah dan pemeliharaannya bagi mereka. Bahkan Yosua menantang mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari, perbaharui covenant, perbaharui perjanjian dengan Allah. Untuk apa? Untuk komit mengikut Allah. Karena pada saat itu mereka tinggal di tanah Kanaan. Yang jelas-jelas bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu adalah bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa Kasdim dan Mesir. Dan Yosua melalui perkataannya itu, dia ingin mengingatkan mereka, menantang mereka. Ayo perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Ikut Tuhan, sembah Tuhan saja, bukan yang lain. Dan Yosua sendiri pun mengatakan di dalam pasal 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ini satu hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya di dalam setiap zaman demi zaman. Karena kita melihat zaman kita yang kita tinggali sekarang ini bukan zaman yang mudah. Memang zaman dulu bukan berarti mudah, tidak Bapak Ibu sekalian. Zaman yang dulu tetap sulit, punya kesulitannya sendiri. Tetapi zaman sekarang juga punya kesulitannya sendiri. Dan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang dewasa dan secara khusus, kita dipanggil untuk menyadari bahwa yang namanya iman itu harus diajarkan. Memang dengan sengaja, berulang-ulang, untuk mengingatkan supaya jangan lupa siapa Allah, siapa kita, untuk apa kita hidup dalam dunia ini. Nah, pada waktu jayanya kerajaan Persia, ada seorang gembala yang kemudian diangkat sebagai kepala kampung. Nah, karena berprestasi, karena dia jujur, maka raja mengangkatnya menjadi bupati.
Nah, sebagai bupati, dia ternyata melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan setia. Akhirnya dia diangkat menjadi gubernur. Nah, di dalam segala kelebihannya itu, ternyata dia punya sifat yang aneh. Yaitu setiap dia pergi, dia pasti bawa sebuah peti. Dan anehnya, peti itu ditutup dengan rapat-rapat dan tidak ada seorang pun yang tahu apa isinya. Nah, karena keanehan ini, timbullah gosip bahwa sang gubernur itu menimbun emas dan perak dari hasil sogokan. Nah, gosip ini akhirnya sampai ke telinga raja, dan kemudian dalam kemarahannya, raja tanpa pemberitahuan langsung melakukan inspeksi. Nah, kedatangan raja secara mendadak ini mengagetkan gubernur. Tetapi dengan statusnya sebagai hamba, maka dia dengan kesungguhan menyambut sang raja. Nah, begitu raja bertemu dengan gubernur, tanpa basa-basi lagi langsung memerintahkan agar tempat yang menjadi gelap itu segera dibawa datang dan dibuka di hadapan raja. Nah, sebenarnya gubernur tidak mau membukanya. Tetapi karena perintah raja, maka terpaksa dia harus buka peti itu. Nah, setelah dibuka, di dalamnya bukan ada emas dan perak, tetapi sehelai baju yang sudah usang dan kotor. Dengan rasa heran raja bertanya, "Mengapa kamu menyimpan baju yang usang dan kotor ini?" Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, gubernur itu menjawab pertanyaan raja dengan berkata, "Paduka raja, baju yang usang dan kotor ini adalah milik hamba pada waktu masih menjadi gembala. Baju ini dengan sengaja hamba simpan, agar hamba tidak lupa asal hamba, dan juga tidak lupa dengan kebaikan raja yang mengangkat hamba dari kepala desa, bupati, sampai menjadi gubernur. Dan di samping itu, baju ini mengingatkan hamba, dalam keberhasilan dalam tugas, hamba tidak menyombongkan diri. Dan baju ini juga mengingatkan hamba, agar pada suatu hari, jika paduka tidak memerlukan hamba, maka hamba tidak kecewa untuk kembali menjadi seorang gembala yang miskin." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kisah ini membuat kita belajar bahwa gubernur ini tidak lupa identitas dia. Gubernur ini ingat posisi yang dia dapatkan sampai pada masa itu. Bukan karena dia memang layak, tetapi karena raja memberikannya kepada dia. Nah, untuk mengingat identitasnya yang semula, dia selalu membawa baju yang kumal dan kotor itu, supaya dia tidak sombong dan tidak perlu kecewa di dalam menjalani kehidupannya. Nah, nothing tulus Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan demikian juga Yosua dan keluarganya. Ketika ada di tanah Kanaan yang penuh dengan berhala-berhala, mereka tetap komit kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada pengingat, yaitu covenant atau perjanjian itu Bapak Ibu Saudara-saudari. 10 hukum Allah itulah yang kemudian memberikan penuntun dan pengingat siapa mereka, yaitu umat Allah. Mereka bukan penyembah-penyembah Allah asing, tapi mereka adalah penyembah-penyembah Tuhan. Dan karena itulah, maka mereka menjadi orang-orang yang kemudian bisa bersaksi tentang kebesaran Tuhan dan karya Tuhan di dalam hidup mereka dan penerus mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, memang tidak bisa kita pungkiri, ketika Yosua menantang mereka untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak, maka mungkin saja pada masa itu orang-orang Israel merasa bahwa menyembah Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Bisa jadi alasannya adalah karena menyembah Tuhan itu adalah sesuatu yang sukar, tidak masuk akal. Kenapa sukar? Bisa jadi kalau dalam bahasa kita zaman sekarang, bisa jadi ribet menyembah Tuhan itu. Kenapa ribet? Kalau mau nyembah Tuhan, datang beribadah harus bangun pagi-pagi. Minggu itu kan sebenarnya adalah waktu untuk istirahat. Ngapain datang ke rumah Tuhan? Saya mau istirahat, kan sudah bekerja. Lalu kemudian harus datangnya tepat waktu, ya.
Kalau tidak datang tepat waktu juga rasa tidak enak. Nah jadi datang tepat waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara satu beban untuk kita. Bisa jadi. Atau untuk orang Israel pada masa itu. Lalu setelah datang ke gereja bukan dengan tangan kosong. Bawa persembahan untuk Tuhan. Lalu juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau yang melayani harus sediakan waktu untuk persiapan, latihan. Latihannya kadang bukan cuma sekali, bisa 2 kali. Dan itu harus menghabiskan waktu kita. Belum lagi kalau di tempat ini kan, kalau kita mau datang ke gereja, masuk tap, pulang tap ya. Jadi harus bayar uang parkir. Nah jadi kita merasa mungkin melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan itu ribet. Kita maunya ngatur, bukan diatur. Itu natur manusia. Ya, kita mau atur ini sesuai dengan kemauan kita. Tapi kita tidak mau diatur, Bapak Ibu sekalian. Bahkan diatur oleh Tuhan sendiri. Kenapa tidak masuk akal? Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Bagaimana bisa nyembah Allah yang tidak kelihatan? Bapak Ibu Saudara sudah pernah berpikir kita ke gereja ini nyembah Tuhan kan? Nah cuma Tuhan itu tidak kelihatan. Yang ada adalah simbol-simbol seperti salib dan sebagainya. Tapi apakah Allah itu bisa kita lihat? Kalau secara manusia kita kan berpikir, ngapain saya datang ibadah ke gereja? Toh Tuhan tidak kelihatan. Tidak masuk akal. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari bisa jadi itulah pemikiran-pemikiran orang Israel pada masa itu. Sehingga mereka merasa tidak baik untuk menyembah Tuhan. Tetapi pada masa itulah Yosua kembali mengingatkan, walaupun Tuhan tidak kelihatan. Tapi bukankah dia hidup beserta dengan mereka. Dan menolong dan memimpin mereka di dalam sejarah pada masa lalu. Dan sekarang mereka juga mengalaminya dengan masuk di tanah Kanaan. Dan bukankah melayani Tuhan dan menyembah Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak ribet sebenarnya. Coba bayangkan kalau Tuhan kita itu ribet dengan kita. Alangkah celakanya kita. Ngapain Tuhan pelihara kita? Dia tidak wajib Bapak Ibu sekalian. Kita ini sudah berdosa. Apakah dia wajib menjagai kita? Tidak. Tidak ada kewajiban Tuhan untuk itu. Tetapi Tuhan dengan anugerahnya dia mengasihi kita. Dia memelihara kita. Dia hadir bersama dengan kita pada saat ini di dalam penyembahan kita. Atau pada saat kita pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Nah pertanyaannya adalah apakah kita punya hati yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari siap untuk melayani dan menyembah Tuhan seumur hidup kita. Nah ketaatan Yosua ini, komitmen Yosua inilah kemudian yang mempengaruhi umat Israel pada masa itu di ayat 16. Maka kemudian mereka berkata, setelah mendengar komitmen dari Yosua, bahwa mereka akan tegas penuh komitmen untuk menyembah Tuhan saja. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, itu komitmen dari orang-orang Israel pada zaman ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang juga mau dengan komit dengan tegas untuk hidup menyembah Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang mau dengan tegas untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita yang dimulai di rumah? Apakah kita adalah orang-orang yang juga dengan komitmen mau menghidupi firman Tuhan di rumah dan di mana saja? Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan kita hanya terlihat lebih rohani di luar. Tetapi di rumah kita menjadi orang yang berbeda dengan apa yang ada di luar itu. Ini satu hal yang kita harus kerjakan bersama-sama. Karena saya sadar Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk hidup dengan konsisten sebagai anak Tuhan di rumah maupun di mana saja, itu tidak mudah. Perlu ada kelompok-kelompok yang mensupport. Dan itu harus mulai di rumah. Orang tua disupport anak, anak disupport orang tua. Dan saling mensupport, bukan menghakimi atau menyalahkan. Tapi boleh menegur dan mengingatkan. Dan itu harus terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena didikan rohani sekali lagi dimulai dari rumah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah firman Tuhan kembali pada hari ini mengingatkan kita bahwa bukan hanya Yosua yang mau komit untuk menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Tetapi kita juga Bapak Ibu sekalian mau untuk menghidupi firman Tuhan itu dimulai dari rumah. Biarkan firman Tuhan itu berbicara kepada kita, mengubah hidup kita.
Sehingga itu berdampak juga kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, saya belum punya keluarga yang percaya. Keluarga saya juga bukan orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang tua saya bukan Kristen, tapi saya orang pertama yang percaya di keluarga saya. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari, kelompok ini bukan cuma keluarga jasmani kita. Tapi keluarga rohani kita di gereja ini juga menjadi kelompok yang mendukung kita untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan itu mulai dari rumah. Jadi kalau kita memang di rumah belum ada orang yang percaya, mari kita cari orang-orang di gereja yang punya hati untuk bersama-sama menghidupi firman Tuhan yang kita dengar setiap minggunya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan malu. Karena setiap kita pasti punya masa lalu yang sangat-sangat kelam. Mungkin tidak baik, tidak bagus. Orang tahu takut. Kenapa? Kalau orang tahu masa lalu saya, orang menghindari saya. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa ketika orang tahu dan kenal kita di gereja ini secara khusus, orang bukan menghakimi kita. Orang bukan menghindari kita atau menyalahkan kita atau menjelekkan kita. Tapi orang justru menerima kita apa adanya. Dan orang kemudian mendukung, menolong kita untuk berubah menjadi orang yang pribadinya sesuai dengan Kristus yang mau. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, gereja tidak pernah bisa menggantikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Gereja hanya partner. Tanggung jawab mula-mula untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan sebenarnya sekali lagi saya tegaskan ada di tangan orang tua di rumah, bukan di gereja. Gereja adalah partner. Gereja dipakai Tuhan untuk memfasilitasi hal tersebut dengan program, kegiatan dari generasi orang tua dan anak-anak sampai anak kecil untuk bisa hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, gereja hanya memfasilitasi Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak menggantikan pendidikan rohani itu untuk anak-anak ataupun untuk orang-orang dewasa. Karena itulah mari kita bersama-sama belajar untuk melakukan yang namanya ibadah keluarga secara rutin di rumah. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita berpikir ibadah rutin rumah, apakah seperti di gereja ini? Ada saat teduh, ada kemudian ayat-ayat ini dan sebagainya. Bukan Bapak Ibu sekalian. Yang namanya ibadah di rumah itu bisa kita mulai dengan doa bersama. Sederhana, mulai dengan doa bersama antara orang tua, anak-anak, atau mungkin teman-teman kita di kos yang anak perantauan. Bisa mulai doa bersama dengan teman-teman di kos. Teman-teman yang sama-sama mungkin menjadi anak-anak rantau di tempat ini. Dan kita mulai juga Bapak Ibu Saudara-saudari baca Alkitab bersama selama 1 tahun di rumah masing-masing. Grup untuk baca Alkitab memang sudah ada. Ada kurang lebih 20 orang di situ. Tetapi gerakan ini jangan berhenti hanya di dalam grup ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi mari bergerak dan menjalar menular kepada teman-teman kita, keluarga-keluarga kita. Belajar untuk sharing apa sih yang saya dapatkan ketika saya membaca firman Tuhan ini. Sederhana saja, tidak perlu ribet-ribet Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Tuhan kita itu sederhana. Sangat sederhana, simple. Dia tuh maunya sederhana, taat. Tapi kita bisa lakukan enggak? Enggak kadang-kadang ya. Yang simple saja kita masih belum bisa lakukan. Dan Tuhan mau kita belajar dan terus belajar. Kita bisa gagal, ya kita bisa gagal. Tapi Tuhan mau kita belajar melakukan hal-hal yang konkret. Mulai dengan 2 hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Di tahun ini dan seterusnya. Mari ibadah keluarga secara rutin. Doa bersama, baca Alkitab bersama. Selama setahun itu bersama-sama sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak mau firman Tuhan yang kita dengar ini menjadi sebuah teori atau hal yang kita katakan, saya sudah tahu firman Tuhan itu. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua bisa melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Dengan 2 hal ini terlebih dahulu. Mari, lakukan firman Tuhan itu mulai dari rumah. Lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Lakukan. Bukan cuma tahu. Dan lakukanlah 2 hal ini di rumah kita masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus
datang ke dalam dunia, dia tinggal di dunia, dia hidup bersama dengan orang tuanya, dia lakukan ini. Orang tuanya Yusuf dan Maria mengajarkan pendidikan rohani itu di rumah. Nah, kalau emang Tuhan kita saja mengalami hal itu, bukankah kita rindu anak-anak kita, generasi-generasi berikutnya juga mengalami hal demikian? Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Saya mengajak kita untuk berdiam diri sejenak. Mari kita renungkan diri kita, keluarga kita, ataupun juga komunitas kita. Jika kita punya keluarga bersama dengan kita, ada orang tua kita, ataupun anak-anak dan cucu-cucu kita. Mari kita mulai untuk terus hidup menghidupi firman-Nya. Jangan merasa bahwa saya tidak punya keluarga seperti itu. Itu semua dimulai dari kita. Kalau kita menjadi anak-anak yang merantau atau orang-orang yang punya keluarga jauh dari kita, mari rangkul beberapa orang, bikin komunitas yang mensupport supaya bisa hidup sesuai dengan firman-Nya. Dimulai dari kediaman kita, rumah kita, kos kita, dan berpengaruh keluar seperti Yosua. Mari masing-masing berdoa di hadapannya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah berbicara kepada kami untuk mengingatkan bahwa sebenarnya iman, pendidikan rohani itu pertama-tama dimulai dari rumah kami. Dan itulah institusi pertama yang dilihat oleh anak-anak kami, yaitu rumah, home, Bapak Ibu Saudara, dan kami sadar bahwa rekan-rekan Bapak Ibu dan saudara-saudari di tempat ini juga menyadari hal yang sama. Itulah komunitas pertama yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami dan kepada kami sekalian. Dan kami rindu Tuhan bahwa pendidikan rohani itu juga dimulai dari rumah kami. Kami punya pergumulan, kami punya kesulitan untuk memulai itu. Atau kami sudah memulainya selama tahun-tahun yang lalu. Tapi kami juga tetap punya kesulitan bagaimana untuk membuatnya menjadi satu hal yang konsisten, teratur di dalam kehidupan kami. Bapa, tolong kami. Berkati jemaat-Mu satu demi satu di tempat ini. Kami tidak ingin melihat generasi penerus kami terhilang, ya Tuhan. Kami tidak mau mereka hidup di luar Engkau, Tuhan. Tapi kami mau mereka hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, mengalami anugerah-Mu dan pertumbuhan rohani di dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Bapa, tolong kami sebagai orang tua pada saat ini, untuk kami belajar untuk menghidupi firman-Mu dengan taat,
dengan setia, sehingga kami bisa menjadi teladan hidup yang benar dan berpengaruh bagi anggota-anggota keluarga kami yang lain. Sehingga kami bisa hidup berdampak bagi dunia ini, ya Tuhan. Dan kami rindu untuk orang-orang muda kami yang menjadi perantauan, yang tidak tinggal bersama dengan orang tuanya. Tuhan, jagai mereka. Tolong mereka dengan komunitas mereka di tempat ini. Untuk mereka hidup firman-Mu. Hidupi firman-Mu dengan taat dan setia. Sehingga hidup mereka juga berdampak bagi teman-teman mereka dimanapun mereka berada. Bapak, kami sadar ini pekerjaan tidak mudah kami lakukan. Kami sering gagal. Kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami mau berserah penuh hanya kepadamu. Mohon Roh Kudus berikan kekuatan. Mohon akan suami istri, ataupun antara orang percaya, orang-orang Kristen di gereja ini juga saling menopang satu dengan yang lain. Bukan menyalahkan, bukan menghakimi, bukan cuma sekedar bisa memberikan masukan, tetapi juga bersama-sama melangkah, bergandengan tangan untuk melayani dan membangun gereja-Mu. Bapa, tolong kami. Ini satu pekerjaan yang besar. Tidak mudah kami lakukan Tuhan. Kami gentar, kami takut, tapi kami mau berserah kepadamu. Tolong pakai kami, tolong pimpin kami. Ini doa kami di tahun yang baru ini. Hanya demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekarang.